Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPS kita hari ini. Kali ini kita akan membahas perbedaan agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 1. Saya Dinda. Saya Vini. Saya Siva. Saya Wian. Saya Haki. Guru IPS kita adalah Bu Afni Amalia SPD. Keberagaman agama adalah kerukunan berbagai umat beragama, meskipun masing-masingnya memiliki perbedaan kepercayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat sangat erat dengan keberagaman. Maka dari itu, pentingnya menghormati keberagaman yang ada dan saling toleransi di dalam kehidupan. Mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan agama selain yang kita anut? Hal ini sangat penting agar di dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau toleransi. Berikut ini adalah contoh toleransi antar umat beragama, yakni umat Nasrani dari Kristen, Jawa, Wilideg, Karangmojo, Gunung Kidul, membantu mengatur lalu lintas dan parkir saat melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan desa Wiladeg. Gambar tersebut sangatlah terpuji dan wajib kita jadikan cerminan dalam hidup, karena sangat mencerminkan sikap toleransi ya. Di sini yang pertama ada agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang menjadi mayoritas masyarakat di negara Indonesia. Dan diperkirakan awal muncul agama Islam terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, yaitu tahun 610 Masehi. Yang ditandai dengan penerimaan wahyu Al-Quran yang pertama di Mekah oleh Muhammad SAW. Di agama Islam masuk diperkirakan pada abad ke-7 atau 8. Berikut hari besar yang dirayakan umat Islam, yaitu ada 1. Hari Raya Tahun Baru Hijriah, 2. Hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, 3. Hari turunnya wahyu Al-Quran, 4. Hari Raya Idul Fitri, 5. Hari Raya Idul Adha, 6. Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi umat Islam, di mana semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Untuk agama yang selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad 16. Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Hari besar yang dirayakan umat Kristen Protestan. 1. Hari Natal. 2. Hari Jumat Agung dan Paskah. 3. Hari Raya Pentakosta. 4. Hari kenaikan Yesus Kristus. 3. Agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal ke-4 Masehi, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung pada tahun 380 Masehi. Dalam bentuk Katolik Ortodoks yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Kristen Katolik masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Kristen Katolik datang ke Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedayaan bangsa Spanyol. Hari besar umat agama Kristen Katolik. 1. Hari Raya Santa Maria dikandung tanpa noda. 2. Hari Natal. 3. Hari Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. 3. Hari Suci Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. 5. Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. 6. Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. 7. Hari Raya Perawan Maria diangkat ke surga. Dan 8. Hari Raya Semua Orang Kudus. Untuk agama yang keempat adalah agama Hindu. Konsep ketuhanan yang diyakini oleh agama Hindu bersifat kompleks dan bergantung kepada nurani setiap umatnya atau pada tradisi dan filsafat yang diikuti masing-masing. Agama Hindu memiliki konsep nirguna Brahman atau dalam arti esensi alam semesta, realitas sejati atau Tuhan impersonal. Sementara sebagian mazhab meyakini konsep nirguna Brahman yang menyebut Tuhan agama Hindu dengan nama Wisnu, Siwa atau bahkan Sakti seperti Saraswati. Berikut ini merupakan contoh hari besar yang dirayakan oleh umat Hindu, antara lain sebagai berikut. 1. Hari Raya Galungan. 2. Hari Raya Nyepi. 3. Hari Raya Saraswati. 4. Hari Raya Sirawarti. 5. Hari Raya Kuningan. Dan yang terakhir adalah Hari Raya
Banyu Pinaruh. Untuk agama yang kelima adalah agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa Asia Timur yang mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Berikut ini adalah beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenali. Misalnya Hari Raya Waisak dan Hari Raya Ulam Bana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa. Di antaranya lahirnya Pangeran Siddhartha dan Pangeran Siddhartha menjadi penerangan agung, dan yang terakhir wafatnya Buddha Gautama. Untuk agama yang terakhir adalah agama Konghucu. Agama Konghucu berasal dari kata Rujiao yang berarti ajaran agar orang-orang memiliki hati lembut, terpelajar dan berbudi luhur. Agama Konghucu dimulai dari sejarah nabi-nabi Fuxi pada tahun 2952 sebelum Masehi dan pada akhirnya diperbarui dan disempurnakan oleh Nabi Agung Kongzi atau yang biasa disebut Nabi Konghucu. Sejarah pembentukan agama Konghucu di Indonesia. Pembentukan agama Konghucu di Indonesia dimulai dari gerakan pada akhir abad ke-19, yaitu pembentukan Kong Hao Chong Hwe atau Persatuan Masyarakat Konghucu di Bandung pada tahun 1923. Pembentukan Kong Hao Chong Hwe merupakan gelombang kedua dari gerakan Konfusianisme di Jawa. Berikut adalah macam-macam hari besar yang dirayakan umat Konghucu. 1. Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek dirayakan pada tanggal 1 bulan 1 tahun berjalan. Dirayakan setiap tanggal 1 Ciagoe. 2. Cap Gomeh. Perayaan yang dilaksanakan oleh umat Konghucu sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat yang diberikan dan dirayakan pada tanggal 15 Ciagoe. 3. Tuan Yang atau yang dikenal dengan Hari Raya Penchun. Perayaan di mana matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut 900 derajat. Dirayakan pada tanggal 5 bulan ke-5 dalam penanggalan Imlek. Go Gue Go Hao. 4. Hari Tangcik. Sembahyang puncak musim dingin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember atau tanggal 21 Desember. Berikut adalah nama-nama kitab suci agama yang ada di Indonesia. 1. Islam. 2. Kristen Katolik, Kristen Protestan. 4. Hindu. 5. Buddha. Dan yang terakhir Konghucu. 1. Kitab suci agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran atau Quran. Adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipercayai umat Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat, 114 surat, dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. 2. Kitab suci agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kitab Katolik atau Alkitab Katolik adalah Alkitab yang memuat keseluruhan 73 kitab kanonik, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui oleh Gereja Katolik. Alkitab Protestan adalah Alkitab Kristen yang terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama atau menurut kanon Alkitab Ibrani Yahudi terkadang dikenal sebagai kitab-kitab protokanonika, dan 27 Perjanjian Baru sehingga berjumlah total 66 kitab. 3. Kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang berisi kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Dalam ajaran Hindu, Weda termasuk dalam golongan Shruti atau secara harfiah berarti yang didengar. Karena umat Hindu dipercaya bahwa isi Weda merupakan kumpulan wahyu dari Brahman atau Tuhan. Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Untuk yang keempat adalah kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka. Vinaya Pitaka adalah bagian pertama dari Tripitaka yang berisi tentang peraturan-peraturan bagi para biksu dan biksuni. Sutra Pitaka berisi tentang khutbah-khutbah Buddha sebanyak 45 tahun yang membabarkan dharma sejumlah 84.000 ajaran.
Dan untuk kitab suci yang terakhir berasal dari umat Konghucu, yaitu adalah Sijing. Kitab Sanajak ini semuanya ditulis dalam bentuk puisi, nyanyian religi, puji-pujian akan keagungan Tian, dan nyanyi-nyanyian upacara di istana. Isinya ada 4 bagian, yaitu Guofeng, berisi nyanyian rakyat tentang berbagai masalah kehidupan sehari-hari, antara lain tentang cinta antara remaja dan hubungan orang ke dalam keluarga.